hitam, muncul hitam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillah. Alhamdulillah, Allah masih alhamdulillah, Allah masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, yaitu nikmat iman Islam. Kemudian kita masih melanjut di Fathul Qorib, pembahasan kitab Fathul Qorib terakhir masih tentang faraid, yaitu bagian dawul furud, bagian-bagian yang punya bagian tertentu. Kemarin sudah kita bahas yang sepertiga dan juga seperlapan, sudah setengah, sudah seperempat, sudah seperempat, nisfu warubu seperempat, nisfu setengah, warubu seperempat, wasumun seperlapan sudah, wasulutsani 2/3 sudah, wasulutsu sepertiga sudah. Sekarang as-sudus seperenam, fardu sab'atin seperenam itu bagiannya 7 orang. Al-ummu ma'al walad, ibu bersama dengan anak, awaladil ibni atau anaknya anak, cucu. Kita sudah bahas kemarin di sepertiga, ibu itu kalau mayit tidak punya anak dan tidak punya saudara, ibu dapat sepertiga. Kan? Warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Ya. Jadi kalau dia tidak meninggalkan anak, fa illam yakul waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Apabila mayit tidak punya bagi mayit itu anak, bagi seorang dari kalian anak, dan wa warithahu abawahu, lalu yang mewarisi dia adalah kedua orang tuanya, fali ummihi thuluth, maka bagi ibunya sepertiga. Maka kalau punya anak di sini, ibu bersama anak jadi seperenam. Al-umma al-walad, ibu bersama dengan anak atau anaknya anak. Anaknya mayit tidak ada, tapi mayit meninggalkan anaknya anak, meninggalkan cucunya mayit, maka ibunya dapat seperenam, tidak jadi sepertiga karena ada cucunya. Terus Bismillah. Kemudian mana? Awithnani fasaidan, atau 2 lalu lebih, lalu soid, lalu ke atas, minal ikhwah daripada saudara, wal akhwat dan saudari-saudari, daripada saudara-saudara dan saudari-saudari, maka itu seperenam. Ya. Sawaun kanu asyikko, auli ab, auli au mukhtalifain. Sawaun kanu aidu tukun nasr khunasa mukhtalifain. Jadi bagian seperenam selain ibu bersama anak atau anaknya anak adalah 2 atau lebih dari saudara ikhwah atau akhwat, saudara-saudara dan saudari-saudari. Itu dapat seperenam. Dapat seperenam. Baik saudaranya itu asyikko, kandung, aulia atau saudara sebapak saja, aulium atau saudara seibu saja. Zukuran kanu au inathan, laki itu laki adalah mereka semua saudara-saudara itu saudari, au inathan atau perempuan semua, au khunatha atau khunatha atau khunsa wariyah, awil ba'du kadza wal ba'du kadza, atau sebagian demikian dan sebagian lagi demikian, sebagian laki, sebagian lagi perempuan. Sama, semua total dapat 1/6 saudaranya mayit. Saudaranya mayit dapat 1/6.
Apa dalilnya? Yaitu tadi. Fa'ilam yakul lahu waladun wa waritha abahu fali ummihi thuluth. Fa'ilam kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau mayit punya saudara maka bagi ibu 1/6. Kemudian tentu maksudnya saudara ini bisa dapat kalau tidak punya anak. Kalau tidak punya anak maka saudara baru dapat. Kalau mayit punya anak, ini anak laki, ya maka asobah anak lakinya itu, maka saudara mayit atau saudara mayit tidak laku kalau ada anak. Kecuali kalau anaknya mayit itu cuma perempuan 1 orang atau perempuan semua, lebih dari 1 orang, 2, 3 tapi perempuan semua, maka saudara masih dapat asobah. Anaknya kalau 1 perempuan dapat 1/2, sisanya asobah lah. Asobah itu kalau dengan syarat tidak ada kakek. Kalau ada kakek, ya saudara tetap dapat sih, cuma 1/6. Dengan syarat tidak ada ayahnya mayit. Kalau ada ayahnya mayit, yang ngambil asobah sisa adalah ayahnya mayit. Juga syaratnya nggak ada anaknya mayit yang laki. Kalau ada asobah 1 laki saja, semua sisa harta diambil anaknya mayit. Anak tidak ada anak lagi, ke atas. Mayit punya bapak, asobahnya diambil bapaknya mayit. Nggak ada bapak, ya, baru saudara itu dapat, saudara mayit 1/6. Kemudian Qasaidan, berarti aja benar tulis dan sudah sendiri mau al-walad kuat ya umat. Wala farqa. Dan kadang ibu itu dapat 1/6 meskipun tidak ada yang disebut tadi, tidak ada anak, anaknya si mayit tidak ada, saudara mayit tidak ada, kadang ibu dapat 1/6. Contoh dalam masalah gharawain. Dalam masalah gharawain, yaitu apa? Seorang perempuan, ini perempuan ya, ini laki. Seorang perempuan mati, mayitnya perempuan, mayitnya. Ini suaminya. Ya, ini ibunya mayit. Seorang perempuan mati meninggalkan suami dan ibu bapak. Maka dalam hal ini ibu tetap dapat 1/6. Ini pengecualian. Walaupun di sini kan harusnya kan tadi kan tidak ada anak mayit, tidak ada saudaranya mayit, itu ibu dapat 1/3. Tapi khusus masalah gharawain ini, khusus satu masalah ini, ibu tetap dapat 1/6. Maka terus suaminya dapat 1/2. Kalau nggak punya anak, karena tidak punya anak 1/2 suaminya, ibunya dapat, ibunya ini 1/6, bapaknya asobah, sisa harta. Tinggal berapa ini? 1/6 berarti ini berapa? 3/6, berarti 4/6, sisanya 2/6 atau 1/3. Itu milik bapak, bapaknya mayit, asobah. Maka dalam hal ini ibu tetap dapat 1/6. Khusus masalah ini. Lain itu berlaku kaidah tadi bahwa ibu kalau nggak ada anaknya mayit nggak meninggalkan anak atau cucu atau anaknya anak dari jalur laki dan tidak meninggalkan saudara si mayit, maka ibu dapat 1/3 seperti yang sudah kita bahas kemarin di 1/3. Wala farqa bainal asyiqa. Tadi sudah dibahas, tidak ada beda ini. Saudara juga dapat 1/6,
Tidak ada beda apakah saudara itu kandung, saya seibu, atau saya saja, atau seibu saja, atau campur. Sebagian kandung, sebagian tidak kandung. Sama dapat 1/6. Atau law kana wujudul akhawain ihtimala. Kana lil ummi sudus ala rajih. Kemudian wa huwa ayat sudus lil jaddah. 1/6 itu juga bagiannya nenek. 1/6 itu juga bagiannya nenek. Sudus ukhudul ab. Sepertiga. Ya. Mayabru sudus al-ab wal jad wa in al-um wal jaddah wal ukhud lil ab wal akh lil awil ukhud lil Ini yang dapat sudus wal ukhud lil ab aksar. Jaddah bintu ukhud lil ab wal akh lil awil ukhud. Kemudian juga kakek nenek dapat 1/6 karena riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW aqtal al-jaddah sudus. Rasulullah memberikan nenek bagiannya itu 1/6. Sama baik nenek ini min jatil ab atau min jatil nenek dari belah ibu atau nenek dari belah ayah. Yang dimaksud sini adalah nenek yang mewarisi ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan awal itu. Dilihat lagi jadal. Itu nenek yang mewarisi itu yang tudli bidzakar baina untayain. Nenek yang kepada mayit terhubung dengan laki-laki antara dua perempuan. Itu nenek yang mewarisi, yang saya sudah jelaskan ini di awal. Penjelasan ini panjang lagi nih. Bukan nenek fasidah, seperti ummi abil ibunya ayahnya ibu. Ya. Maka itu tidak dapat ibunya ayahnya ibu, karena termasuk daul arham. Kemudian inda adamil nenek dapat ini ketika tidak ada ibu. Kalau ada ibu maka ibunya yang dapat. Amba inda wujudul kalau ibunya mayit, ibunya ada, ibunya si mayit, maka gugur bagiannya nenek secara ijma. Ya. Kemudian karena nenek itu kenapa kok bisa gugur? Karena nenek mewarisi, karena sifat keibuannya. Jadi dia dari jalur ibuannya dia melahirkan. Sedangkan kalau dari segi keibuan, ibu lebih dekat dengan si mayit daripada nenek. Maka nenek gugur, nenek lebih dekat. Kemudian bedanya kalau nenek itu dari belah ibu, dia gugur dengan dari belah bapak, dia gugur dengan bapak. Nenek dari belah bapak, dia gugur dengan adanya bapaknya mayit. Tapi nenek dari belah ibunya mayit tidak gugur dengan bapaknya mayit. Nenek dari belah ibunya mayit tidak gugur dengan adanya bapaknya mayit. Kemudian dan kalau kita bahas ke atas nenek-nenek, para nenek ini, maka nenek yang lebih dekat menghijab nenek yang lebih jauh. Nenek yang lebih dekat menghijab nenek yang lebih jauh. Seperti apa?
Seperti ummi ummil ibu dari ibunya ibu, buyutnya si mayit, buyut perempuannya si mayit. Mayit punya ibu, ibunya mayit punya ibu, ibunya lagi punya ibu. Ummi ummil itu terhijab dengan ummil Kalau neneknya mayit masih ada, maka buyutnya ya tidak dapat. Karena nenek yang lebih dekat. Jadi kalau membahas para nenek ke atas, maka nenek yang lebih dekat menghijab nenek yang lebih jauh. Begitu kaidahnya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Wal qurba min kulli jihatin ta'jubul bu'da min tilkal jihad. Jadi yang dekat dari segala arah itu arahnya bapak atau arahnya ibu, maksudnya arah. Yang dekat dari segala arah, pokoknya yang sejalur, yang searah, itu yang paling jauh terhijab dengan yang lebih dekat, dengan syarat searah. Nah, searah. Kemudian begitu juga ibunya bapak itu juga terhijab dengan ibunya bapak. Buyut dari bapaknya mayit terhijab dengan neneknya, bawahnya itu kalau masih ada. Kemudian tapi yang dekat dari arah bapak itu tidak bisa menghijab yang jauh dari belah ibu, karena lain jalur. Yang lebih dekat dari belah bapak tidak menghijab yang lebih jauh dari belah ibu. Contoh, ibunya bapaknya mayit itu tidak menghijab nenek-nenek yang dari belah ibunya mayit. Terus pokoknya kui lah ya. Itu kaedahnya. Itu saya usahakan, saya berusaha ngeringkes kaedahnya seperti itu. Karena kalau masalahnya banyak, sepetanono dewe atas ummil ummi ummil ibu-ibunya ibu. Nek ono canggahe wareke udek-udek antung siwure nek ono buyute canggahe. Jadi canggahe jadi buyut terus gaya opung peen terus mari gak nafsu dunia sudah. Kemudian jadi yang dapat 1/6 itu ya, tadi yang sudah kita bahas, saudara, ibu bersama dengan anak atau cucu, terus 2 dari saudara atau saudari itu dapat 1/6 atau lebih. Terus apa? Jaddah, nenek, ketika ibu tidak ada mil'um, wal jaddataini wa tsalas, dan juga untuk 2 nenek atau 3 nenek. Jadi 1/6 itu kalau ada 2 nenek, kalau ada belah ibu ada, belah bapak ada, dan dengan syarat tadi tidak terhijab ya, dapat dua-duanya nenek-nenek ini, maka bukan 1/6 masing-masing, 1/6 dibagi jumlahnya nenek. Neneknya 3 yang hidup ya 3 itu 1/6 dibagi 3. 2 ya 1/6 dibagi 2. Wali bintil ibni ma'a binti sulbi li takmilati thulutsain. Dan 1/6 itu juga bagian untuk bintil ibni, putri dari putranya mayit, cucu perempuan dari anak lakinya mayit, ma'a binti sulbi, bersama dengan putri kandungnya mayit. Jadi kalau mayit ini punya putri, bukan ini, saya pakai punya saya tadi mana? Punya putri, ini saudaranya ini mati sudah, tapi punya putri, punya anak cucu perempuan dari anak lakinya mayit, dan mayit juga punya anak putri
kandung, perempuan juga. Maka putrinya mayit ini berkongsi, ini dapat 1/6 takmilatul tsulusain. Menyempurnakan 2/3-nya ini. 2/3 itu berapa per 6? 6 4/6. Jadi 1/6 punyanya ini, 3/6 punyanya putri, punyanya putrinya mayit. Ya kalau putrinya mayit itu sendirian, tapi dia punya teman itu ponakannya dia, ini cucunya mayit dari anak laki, itu kongsi sebagai asobah. Kongsi, dua-duanya dapat 2/3, tapi cucu itu cuma genapi 2/3-nya. Genapi 2/3-nya anak tadi, dia cuma dapat 1/6. Ya, 3/6-nya diambil putrinya mayit. Itu namanya sudus takmilatul tsulusain dalam istilah faraid. Sudus 1/6 menyempurnakan yang 2/3. Sampai TKB. Soak semua ini ya. Oh enggak, ini ada. Bismillah. Sudah ya. Terus tinggal dikit, yaitu wa sudus lil ukhut minal ab mal ukhut minal ab wal Bagian berikutnya 1/6 itu untuk saudari dari ayah minal ab bersama saudari dari ayah dan ibu. Itu juga takmilatul tsulusain. Li takmilatul tsulusain untuk menyempurnakan 2/3. Takmilatul tsulusain. Tapi syaratnya dia harus dikatrol sama saudari kandungnya mayit. Si saudari sebapak, ada saudari kandungnya mayit. Maka kalau begitu, maka mereka dapat 2/3, tapi saudarinya si mayit yang seayah tadi cuma dapat 1/6, sisanya diambil saudari kandungnya. Itu namanya takmilatul tsulusain, menyempurnakan yang 2/3 punyanya saudari kandung kan. Katut ya. 2/3 syaratnya dia dapat cuma 1/6, sisanya yang 3/6 itu punyanya saudara kandung, saudari kandungnya mayit. Kalau saudari kandungnya mayit tidak mewarisi, gugur, ikut gugur juga saudari sebapak, nggak dapat ukhtul ab. Kemudian al-ab lil awil ukhut lil 1/6 ini juga dibagi berapa saudarinya ya. Saudari yang sebapak tadi 2, ya dibagi 1/6 dibagi 2 dan seterusnya. Bukan masing-masing dapat 1/6, sama dengan jaddah tadi, sama dengan nenek tadi. Kemudian juga yang termasuk mendapat 1/6 tadi. Makanya itu dikatakan lil ukhut minal ab ma'al ukhut minal ab wal 1/6 itu untuk saudari sebapak, tapi dengan syarat bersama saudari kandung. Saudari kandungnya gugur, terhijab dengan yang lain, saudari sebapaknya ikut gugur. 1/6 juga fardul ab ma'al walad, bagiannya ayah bersama dengan anak atau cucu, waladul ibn. Sama wa yadkhul min kalamil musannif, masuk juga dalam kalam musannif, malau khallafa, seandainya mayit itu khallafal mayitu, mayit meninggalkan bintan 1 orang putri, wa aban 1 orang ayah, falil bintin nisfu abis sudus fardhon wal bagi taksiban. Maka dalam kasus itu maka lil binti, bagi putrinya yang tunggal setengah, 1 putri dapat setengah. Al abi, ayahnya mayit, putrinya mayit setengah, ayahnya mayit sudus 1/6 secara fardhon, secara bagiannya
dan dapat lagi sisa hartanya dengan asobah, dapat double ayah. 1/6 karena memang jatahnya ayah, sisa karena dia juga termasuk asobah. Wa fardul jaddi, dan 1/6 itu juga bagiannya kakek al-waris yang mewarisi. Indah ada mil'ab, ketika tidak ada ayah. Dan terkadang qad yufradu lil jaddi, terkadang dibagikan juga, ditentukan juga bagian bagi jad, bagi kakek itu sudus 1/6, aidon juga ma'al ikhwah, bersama dengan saudara-saudara. Kama law kana maudhu fardin, seperti seandainya ada bersama kakek itu dzu fardin, ahli waris yang memiliki bagian tertentu, wa kana sudusul mal khairun minal muqasamah, maka ada 1/6 harta itu lebih baik bagi kakek lahu lil jad daripada muqasamah, berbagi dengan saudara. Wa min thuluthil baqi, dan lebih baik daripada 1/3 yang sisa. Kabintaini wa jaddin wa thalathati ikhwah, seperti kasus pada mayit meninggalkan 2 putri, 1 kakek dan 3 saudara. 2 putri, 1 kakek dan 3 saudara. Mayit meninggalkan 2 putri, 1 kakek, bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, kakeknya ada. Kakeknya ada, bapaknya mayit. Oh ini bapaknya mayit. Ini tidak ada. Mayitnya bukan, mayitnya ini. Bapaknya, kakeknya mayit. Bapaknya mayit. Ini. Ibunya tidak ada, bapaknya tidak ada, tinggal mayit sama kakeknya, sama binten, 2 putri sama ukhten, 2 saudarinya mayit. Ya, gitu ya. Binten wajada wa salata ikhwah. Salata ikhwah, 3 saudara. 3 saudara. Maka ini bagiannya mayit, 2 putrinya mayit itu 2/3. Kakek 1/6. Saudara sisanya asobah. Ya. Jadi kakek saudara mayit ya, itu dapat sisa hartanya. Mana binten, malu kalau mayitan mana? Binten, talata ikhwah, lil binten tulutani wa arba'ah, jad sudus wahid, yabqa wahid ala talata ikhwah, yang qasim pemain betul talata bisita. Ya, sisanya untuk saudara. Ya, jad itu sudus, jad dapat 1/6. Dalam kasus ini jad lebih menguntungkan, kakek itu dapat 1/6, dia lebih besar daripada dianggap. Karena kakek itu fleksibel. Kakek ketika kumpul sama saudara itu bisa, kemungkinannya bisa si kakek dianggap sebagai salah satu dari saudara, kemudian terbagi rata dengan saudara mayit. Bisa juga dia ngambil 1/6. Mana yang menguntungkan? Nah, kalau dalam kasus ini yang menguntungkan bagi kakek ngambil 1/6. Kalau dia disatukan sama saudara untuk piro, karena 1/3 dibagi orang 4. Kalau seandainya kakek dimasukkan sini, berarti kan saudaranya 3 ditambah 1 kakek 4. 2/3, sisanya 1/3. 1/3 dibagi orang 4. Jadi kakek lo wong aku cukup bagianku 1/6. Sisanya jarno iku royokan. Saudaranya mayit. Wallahu a'lam.
Wa yabqa wahid ala thalathati ikhwah. Boleh jadi sudus wahidun yabqa wahid ala thalathati ikhwah. Kakek 1/6, ininya 2/3, sisanya berapa? Ini 4/6 ya. 4/6. Kakek 1/6, sisa 1/6 dibagi ini saudara. Sisanya 1/6 dibagi 3 orang. Ya kecil kalau kakek ikut situ. Maka kakek mengambil bagiannya sendiri 1/6. Kadang kalau menguntungkan, kakek itu dianggap seperti saudaranya mayit, kemudian berbagi bagian dengan saudaranya si mayit. Kalau itu menguntungkan. Kemudian selesai sampai situ ya. Bahwa ayat khusus lil wahid min waladil Ya. Jadi dalam hal ini sudusul mal 1/6 harta bagi kakek lebih baik daripada muqasamah, daripada kakek harus berbagi dengan saudara, dianggap satu saudara, dianggap sebagai saudara. Min sulusul bagi daripada 1/3. Bahwa dan 1/6 asudus lil wahid min waladil satu orang dari anaknya ibu, maksudnya saudara seibu. Kalau satu zakaron kana unsa, baik laki saudara seibunya atau perempuan. Kalau satu dapat 1/6. Wa kan rajul yurathu kalalatan ay imra'atun walau akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Kalau seorang itu mewarisi kalalah, tidak punya anak, tidak punya ayah, dia cuma punya saudara, maka saudara seibunya kalau satu tok saudara seibu dapat 1/6. Wa in kanu, kalau mereka ikhwatul rijalan wa nisaan, kalau saudara seibunya banyak, aum syuraka fi thuluth, maka mereka berkongsi pada 1/3 saudara seibu. Dan khusus kasus saudara seibu ini, kalau berkongsi dibagi sama, laki perempuan sama rata, bukan 2/1. Itu pengecualian untuk ukhud ikhwah lil pengecualian kasus saudara seibu saja, lain tidak berlaku. Allah alam. Taskutul jaddad bil Urusan berikutnya itu adalah urusan jatuh menjatuhkan, hijab menghijab. Ini menghijab ini, yang ini menghijab. Sampai situ dulu. Yang pasti yang tidak terhijab 5. Anak, bapak, suami, istri. Sabar. Anak, ibu, bapak, ibu, suami, istri, anak. Itu tidak mungkin terhijab. Yang lain bisa terhijab. Nanti hijab-hijabnya itu apa saja. Mana yang menghalangi, mana yang menghijab mana. Seperti tadi contoh kasusnya, nenek yang lebih dekat menghijab nenek yang lebih jauh. Ibu menghijab nenek. Ada ibunya mayit, nenek tidak ada. Itu contoh hijab. Hijab tuh jadi ada yang bisa nanti taskut, gugur karena gugurnya ahli waris karena ada ahli waris yang lain. Nah hijab itu nanti ada pembagiannya. Ada hijab sama sekali tidak dapat, ada hijab itu cuma mengurangi jatah. Seperti ibu dikurangi jatahnya karena ada anaknya mayit dari 1/3 menjadi 1/6. Jadi ada hijab nukson, ada hijab hirman. Ada hijab yang mengurangi jatah, ada hijab yang menghalangi sama sekali untuk tidak dapat. Untuk dapat. Allah alam.